Oke, berikutnya kita akan bahas tentang PGA card. PGA card ini ya berguna untuk menyampaikan sinyal output ke monitor atau ke proyektor. Nah, ada beberapa jenis PGA. Ini jenis PGA yang lama dengan jenis slot PCI. Kemudian juga ada PGA dengan jenis AGP. AGP nanti ada yang AGP 2 kali, 4 kali, 8 hingga yang terakhir adalah AGP 16 kali. Ya, kemudian yang terbaru slot PGA jenis PCI Express 16 kali. Nah, ini contohnya. Oke. Oke. Berikut ini beberapa yang harus dipertimbangkan ketika membeli sebuah PGA. Yang pertama, chipset dari PGA tersebut. Ya. Saya sudah menyinggung tentang chipset pada motherboard. Ya, sama pada PGA juga bentuk chipsetnya seperti di motherboard. Contoh ini chipsetnya. Kalau ini kelihatan ya chipsetnya S3 gitu. Ini chipsetnya ditutupin dengan pendingin. Ini juga dikasih pendingin. Oke. Jadi chipsetnya untuk saat ini ya market leadernya yang persaingannya cukup ketat untuk chipset PGA adalah ATI dan Nvidia. ATI dengan terkenal dengan ATI Radeon dan Nvidia dengan GeForce. Kemudian untuk segmen di bawahnya ada SIS, VIA, serta Intel sendiri juga mengeluarkan chipset untuk PGA. Tapi SIS, VIA, Intel biasanya untuk saat ini mereka mengeluarkan chipset PGA on-board. Artinya PGA yang menyatu di motherboard. Kemudian hal lain yang harus Anda perhatikan ketika membeli PGA adalah besar memori dari PGA. Ya. Setiap PGA itu ada memorinya. Semakin besar memorinya, tampilan di monitor semakin bagus. Nah, ini contoh untuk PGA merek lama. Di sini ada memorinya. Ini memori. Ya, ini juga memorinya. Jadi ini chipset, ini memori. Sama ini chipset yang dikasih pendingin, ini memorinya. Oke. Nah, kemudian untuk saat ini memori PGA ada yang 128 MB, 256, 512 ya. Yang saya tahu baru sampai 512 MB. Kemudian bentuk slot dari PGA tersebut ya sudah saya singgung tadi, ada PGA yang PCI, IGP, PCI Express. Ini tentu saja disesuaikan dengan slot yang tersedia pada motherboard. Jika slot yang tersedia pada motherboard adalah jenis IGP, maka Anda harus membeli PGA jenis IGP. Tapi untuk saat ini yang banyak di pasaran adalah PCI Express. Jadi kalau Anda memiliki PGA PCI Express, pastikan motherboardnya juga PCI Express. Ada port PCI Express ya. Kemudian port output yang dimiliki. Ya, ini output. Ini ada RGB untuk monitor biasa. Ini untuk ke TV ya. Jadi ada juga PGA yang bisa ditampilkan ke TV ya. Hasil outputnya ada juga ini DVI untuk jenis digital. Oke. Nah, berikutnya contoh pemasangan PGA. Ini contoh pemasangan PGA jenis AGP ya. Nah, perhatikan di sini ada kuncinya. Jadi ketika nanti Anda melepas, Anda harus tekan dulu baru bisa. Ini juga untuk PCI Express, dan ini contoh untuk PCI ya, PCI biasa. Dan ini Anda perhatikan, ini jenis slotnya adalah IGP kalau nggak salah 16 kali, sedangkan PGA card-nya ini bukan 16 kali, tapi kalau nggak salah 4 kali ya. Jadi ini tidak bisa, walaupun sama-sama IGP, tidak bisa dipasang. Nah, ini pasangannya ini. Oke, nah sekarang kita bahas apa itu PGA onboard. Nah, PGA onboard artinya chipset PGA-nya sudah terpasang pada motherboard. Jadi Anda tidak perlu lagi membeli PGA. Nah, contohnya adalah
PGA onboard adalah ini. Nah, ini colokan untuk PGA-nya. Walaupun mungkin bisa saja ada yang colokannya mungkin yang seperti ini. Ini juga sama onboard ya. Oke. Nah, untuk memori dari PGA onboard ini ada yang diambil dari memori utama. Misalkan memori utamanya ini terpasang 256 MB ya, motherboardnya. Berarti kalau misalkan di set 16 MB untuk PGA, berarti memori utama tinggal 240 karena yang 16 untuk memori PGA. Nah, motherboard dengan PGA onboard biasanya ditujukan untuk level value atau level ekonomi yang tidak terlalu mengutamakan performance tapi sangat sensitif dengan harga. Oke. Jadi ini untuk merakit motherboard dengan onboard PGA ini sebenarnya gampang ya, sangat gampang. Jadi Anda tidak perlu membeli PGA, hanya motherboard saja, tambah prosesor, tambah memori, kasih hard disk, pasang di casing, sudah gampang. Nah, berikutnya kita akan mengenal apa itu teknologi SLI dan Crossfire. Nah, teknologi SLI ini diperkenalkan oleh perusahaan pembuat chipset Nvidia. Ya, itu teknologi multi GPU. Jadi, dalam satu motherboard bisa ada 2 PGA card. Hasilnya ya contohnya seperti ini. Hasil tampilannya nanti semakin bagus, terutama untuk menampilkan game-game 3 dimensi. Nah, sedangkan teknologi multi GPU yang diperkenalkan oleh ATI adalah namanya Crossfire. Jadi Crossfire untuk ATI, SLI untuk Nvidia. Oke. Satu hal yang harus Anda perhatikan ketika ingin menerapkan teknologi SLI ini adalah motherboardnya harus mensupport teknologi SLI atau Crossfire. Kalau tidak mensupport, maka teknologi multi GPU ini tidak bisa. Oleh karena itu, kalau misalnya slot PCI Express-nya ada 2, itu kemungkinan bisa untuk SLI dan Crossfire. Oke, jadi kuncinya lagi kembali ke motherboard.